Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Neno Warisman Channel, NWICH atau NWCH terserahlah ya. Pokoknya di channel ini breaking news, kabar-kabar yang terbaik kita hadirkan untuk jelang maghrib. Mudah-mudahan hidup kita berisi dari satu titik di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya kita lakukan karena betul-betul menjaga keimanan kita yang mahal, luar biasa. Apalagi kalau sampai sebahagian saudara-saudara kita harus mampir, di antaranya para keluarga kita yang terjerat narkoba. Ya, tentu dengan banyak penyesalan, tapi ya Allah Maha Pemurah. Bagi kawan-kawan dan saudara kita yang ada di sel narkoba, ternyata mereka sekarang mendapatkan limpahan cahaya karunia Allah. Bagaimana itu? Para tahanan gembira, kata fakta kini. Ada kelas studi Al-Quran diasuh oleh Ustadz Sobri Lubis dan Habib Hanif. Ya Allah, ya Rabb, barakallah. Ya, kita lihat beritanya ya di fakta kini, kita bacakan aja. Fakta kini 23 Februari. Alhamdulillah, Rutan Bareskrim kini jadi penuh amal ibadah. Belajar, mengajar ilmu agama, dan dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pun kerap berkumandang. Masya Allah ya. Aziz Yanuar SH selaku kuasa hukum menyampaikan, Habib Rizik Syihab satu sel dengan menantunya Habib Hanif Alatas atau Alatos dan mantan ketua umum FPI ya, sekarang menjadi front persaudaraan Islam. Tapi meskipun begitu, kemarin lagi bantu korban banjir, tetap aja ya, walaupun udah jadi front persaudaraan Islam belum bisa aman ya, tapi nggak apa-apa, sabar ya. Pasti ada kebaikan di sana. Kiai Haji Sobris di rumah tahanan Bareskrim Polri Jakarta Selatan, mereka ditempatkan di blok narkoba. Aziz mengatakan selain mereka, Habib Idrus Habsyi, Habib Alatas, Ustadz Haris Abu Ubaidillah, dan Ustadz Maman Suryadi juga satu sel di blok kriminal umum bersama Habib Raihan Al-Qadri, Syahganda Nainggolan, Jumur Hidayat, Anton Permana, dan lain-lain. Mereka semua bahu-membahu berdakwah di blok tersebut. Dalam keterangan kepada Fakta Kini, Selasa 16 Februari, Aziz menyampaikan mereka tetap berdakwah walaupun berada di dalam tahanan. Info terbaru dari pengacara Habib Rizik kepada Fakta Kini, Ketua FPI baru, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis dibantu Hanif Alatos, membuka kelas studi Al-Quran. Ada kelas Iqra, ada kelas tajwid, ada kelas tahsin, kiroah. Habib Rizik sendiri dalam waktu tertentu membuka tafsir Quran. Para tahanan narkoba sangat antusias dan senang karena dapat kesempatan belajar membaca Al-Quran dengan tajwid dan tahsin yang benar tentu saja. Para warga binaan begitu gembira karena kini mereka mengisi hari-hari mereka dengan ilmu agama yang tentu bermanfaat untuk mereka di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah seluruh kegiatan berjalan lancar karena kerjasama yang baik dengan Reskrim Mabes Polri, Kabak Tahti, dan Karutannya. Semua berjalan bagus karena kerjasama yang baik dengan Reskrim Mabes Polri, Kabak Tahti, dan Karutannya, sehingga tidak ada hambatan dalam pembinaan para tahanan narkoba. Semoga sukses dan berkah. Ya, kerabat Neno Warisman Channel di Breaking News, siang tadi kita sempat ya mengalami sedikit hambatan ya, karena zoomnya ini memang sedang pecah telur dan narasumbernya adalah narasumber yang sabar ya. Beliau adalah seorang doktor yang dididik dengan
kedisiplinan yang tinggi dari ayahnya, jadi beliau sudah dari jam 3:30 sudah siap ya. Dan kita baru hadir, mudah-mudahan Allah balas kebaikannya Pak Dr. Taufik ya. Yang masih belum kelar tadi, kita belum kelar ngomongin soal ya dua hal tadi ya. Pak Taufik tadi udah hadir ya Pak? Ya, oke. Tadi kan yang kita bicarakan terakhir itu adalah soal bagaimana kalau ternyata bukan 3 orang dari Bribtu yang bukan disodorkan ya, yang disebut ya sebagai orang yang telah menewaskan lah gitu ya. Sementara ada pertanyaan juga dari netizen dan dari beberapa kelompok kalangan, kan penguntitan itu rame-rame banyak orang gitu Pak. Jadi memang banyak muncul ya Pak, seperti kejanggalan atau seperti hal yang bersimpang siur gitu di pikiran para netizen masyarakat. Apakah ada hal yang ingin yang penting untuk diketahui atau dipegang oleh masyarakat dalam persoalan hukum ini Pak Taufik? Ya, baik, itu satu pertanyaan menarik. Yang pertama ingin saya komentari, membuntuti orang ketika orang sedang tidak melakukan kejahatan itu tidak boleh ya. Karena pada saat rombongan Habib Rizik Syihab itu dengan banyak mobil itu tidak diposisikan sedang menjalani proses pemidanaan begitu. Jadi ya, sebuah keanehan ketika dia dibuntuti. Pertama itu, pembuntutan itu harus dia dahului prolognya dalam peristiwa pidana apa dulu. Orang dibuntuti itu misalkan orang ini berniat mau melakukan kejahatan. Nah sementara itu tidak ada, tapi bagaimana orang kok dibuntuti ya. Kemudian yang bahwa di dalam proses pembuntutan itu kan namanya di dalam hukum belum ada orang berbuat. Oh gini Pak, sebentar. Jadi pembuntutan itu bisa dilakukan kalau sudah dalam penyelidikan. Iya, penyelidikan, dan di dalam penyelidikan itu belum ada orang yang berbuat jahat, baru diduga. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam proses seperti itu sampai kemudian ada orang ditembak? Nggak boleh, namanya membuntuti itu. Misalkan saya seorang private investigation atau detektif swasta. Kelihatannya ada motor lewat ya Pak di sana. Ada kendaraan lewat ya tadi. Saya nggak boleh menyentuh fisik, gitu Pak Deno. Okay. Ya, karena saya nggak boleh menyentuh fisik, jadi tidak dikenal namanya pembuntutan atau penyelidikan kok sampai orangnya disentuh, itu nggak boleh. Oh, jadi saya ulang, dalam penyelidikan tidak boleh menyentuh secara fisik ya Pak? Fisik nggak boleh. Itu baru penyidikan. Jadi di dalam hukum itu ada dua, penyelidikan. Kalau suaranya terganggu, saya masuk mobil aja ya. Suaranya noise-nya terganggu ya? Iya, noise-nya Pak. Di situ besar Saya tak masuk aja ke mobil, suaranya terganggu ya? Iya Pak, betul. Jadi di dalam proses penyidikan itu, penyelidikan lebih itu baik. nggak boleh menyentuh fisik, nggak boleh orang menyentuh fisik. Kalau di dalam penyidikan itu boleh orang. Oh, kalau dalam penyelidikan nggak boleh, tapi kalau dalam penyidikan boleh. Penyidikan ini di dalam bahasa hukumnya jelas. Ketika seseorang dipanggil di dalam proses penyidikan, itu dipanggilnya masih klarifikasi. Istilahnya. Bukan di tempat saya ini kayaknya, bukan di tempat saya, ternyata masih ada itu. Masih ada, iya. Sabar ya. Allah. Jadi bukan di tempat saya. Oke, itu ada dua, penyidikan, dan ini ada konsekuensi hukum. Di dalam penyelidikan orang dipanggil itu statusnya bukan tersangka, bukan apa-apa, tapi terlapor dan bunyinya klarifikasi. Klarifikasi itu kan dari bahasa Inggris clarification, untuk menjelaskan, untuk mencari titik yang jelas, ya, informasi yang jelas. Nah,
Kalau sudah penyidikan, berarti sudah ada upaya hukum. Ada orang dipanggil sebagai saksi, sebagai tersangka. Jadi begitu, hukum itu pakai aturan, bukan semau-maunya. Itu Mbak Neno, ya. Jadi memang Oleh karena itu, ini sesuatu yang menurut saya extraordinary crime. Extra. Kenapa saya bilang extraordinary crime? Karena polisi itu tunduknya hukum sipil. Setelah 9 April 99, polisi itu dikeluarkan dari ABRI, kemudian ABRI menjadi TNI, maka kepolisi menjadi institusi tersendiri, dan polisi itu tunduknya pada hukum sipil. Hukum sipil itu sama dengan kita, sama dengan Mbak Neno dan kawan-kawan, gitu loh. Iya, ya. Jadi apa yang dilakukan polisi, kenapa tadi bisa menyebut extraordinary crime, berarti itu kejahatan yang luar biasa. Orang ini tidak salah kok, tahu-tahu dipepet mobilnya, habis begitu ditembakin dan ternyata mati. Jadi itu bahasa hukumnya harus seperti itu, diluruskan dulu. Nggak boleh orang sembarangan main nembak-nembak begitu, ya. Jadi itu dari sisi hukum acara pun salah, dari sisi prosedur HAM pun salah, Mbak Nino. Karena mereka belum menjadi tersangka, ya. Ini Pak, ada bahasa katanya dilakukan tindakan tegas yang terukur. Itu apa namanya, yang Ya, berkali-kali. Karena itu menjadi hujah untuk melakukan penembakan seperti itu. Sekarang udah bagus nih Pak suaranya. Yang namanya tindakan tegas terukur sudah proses penyidikan. Misalkan orang di sini penjahatnya dicari sampai kemanapun, itu salahnya apa? Salahnya apa? Mereka itu masih orang merdeka. Karena untuk menjadikan tersangka itu pasti sudah diperiksa dulu sebagai saksi, ada panggilan, mereka tersangka kemudian lari. Ini nggak ada proses apa-apa. Dalam bahasanya orang Banyuwangi namanya ujuk-ujuk. Dari mana sih hukum ujuk-ujuk? Nggak ada, nggak dikenal hukum ujuk-ujuk. Oleh karena itu, hukum itu bicara asas legalitas. Apa asas legalitas? Tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada. Pertanyaannya, mereka yang 6 dibunuh, saya bilang tidak terbunuh. Dibunuh itu berarti kesengajaan. Itu salahnya apa? Jadi tersangka kah? Dalam peristiwa apa jadi tersangka? Sudah dipanggil kah? Dipanggil sebagai apa? Begitu Mbak Neno. Jadi ini secara hukum acara prosedurnya sudah salah. Hukum acara salah, dari orang merdeka kok ditembak mati? Nggak boleh itu, ya. Orang merdeka ditembak mati, waduh, itu iya, namanya menggedor sekali. Saya jadi sedih Pak, karena judicial killing, disebut extrajudicial killing, ya disebut karena manusia itu boleh dibunuh kalau prosedurnya pengadilan. Semua bicara artinya kemudian nuntut, bawa ke pengadilan, hakim mengadili, memeriksa, menjatuhkan vonis. Baru nanti kalau memang vonisnya mati, ditembak mati. Ini salahnya apa? Pertanyaan kedua Mbak Neno. Di dalam hukum pidana itu tidak dilihat pasalnya, ya. Di dalam hukum pidana itu tidak dilihat pasalnya, tapi dilihat subjeknya. Pernah nggak terjadi kasus seorang tersangka korupsi ditembak mati? Pertanyaan saya nanya sama Mbak Neno. Ada nggak? Nggak ada. Di Indonesia nggak ada, Pak. Korupsi itu ditembak mati, Mbak Neno, nggak ada. Nggak ya, ada. Memang tidak ada. Orang tersangka korupsi itu ditangkap aja tidak diborgol, ya kan? Dikawal polisi hebat-hebat, atau mungkin dikawal petugas keamanan yang hebat-hebat. Pakai pesawatnya yang charteran, tidak mungkin pesawat. Itu memanusiakan seorang penjahat yang sudah dituduh korupsi. Nah, 6 orang ikhwan kita, anggota Laskar itu, salahnya apa? Ya, jadi nothing guilty, nggak ada kesalahan apapun, tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba bukan ditangkap, ditembak mati. Ya, oleh karena itu, forum apapun, dan terutama media-media seperti ini, harus mengejar terus habis-habisan sampai ketemu pelakunya.
Iya ya Pak, terima kasih banyak Pak. Karena gini, sekarang aromanya memang Pak Kian Gi aja takut mengungkapin pandangannya. Jadi keserbatakutan itu tentu tidak bukan tidak beralasan gitu Pak. Kalau masyarakat juga Ya, ya, dicengkram oleh rasa takut. Padahal seperti Bapak katakan ya, kalau memang hukum berbicara seperti itu ya harus kita katakan gitu bahwa memang secara prosedural Hmm, itu sudah tidak memenuhi prosedural. Nggak ada betul, alasan untuk betul. menembak Ya, mereka, kita karena mereka nggak punya betul, salah, betul. nggak punya Ya, kasus gitu kan. ya, Ya ya, ya, bahkan ya perubahan-perubahan ya Pak ya yang terjadi itu juga membingungkan untuk masyarakat. ya. Dan terakhir ketika Bareskrim mengatakan bahwa itu ini dalam hal ini saya agak emosinya itu maksudnya sedih ya Pak ya, karena gimana. Katanya itu bukan pelanggaran Hmm. HAM berat, itu hanya pelanggaran HAM. Apa namanya, hati saya sebagai ibu ya dan ibu-ibu yang lain tuh sedih banget Pak itu, karena kita ngelihatnya ya Bukan Allah pelanggaran gitu. HAM, tetapi bukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM, tapi bukan pelanggaran HAM. Tapi yang ngomong bukan saya, Pak Mahfud. Pak Mahfud itu bukan ahli pidana, tapi ahli hukum tata negara. Jangan ngomong pidana diketawain orang pidana kayak saya, Oh, kayak ngajarin apa namanya, kayak ngajarin buaya berenang itu, Prof Mahfud itu ya. Itu pelanggaran ya. HAM, tapi tidak semua pelanggaran HAM adalah pelanggaran HAM itu. Bingung aku bingung itu rek ngomongnya itu ya. Terus Jadi Mbak Neno saya iya Pak, tambahkan iya Pak. betapa menghormatinya hukum. Semua proses hukum itu ada ira-ira atau ada judulnya di pojokan pro justisia demi keadilan. Nah, kalau demi keadilan kan tidak boleh polisi itu melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti itu. Karena ketika polisi memeriksa seseorang sebagai saksi saja sudah ditulisi demi keadilan atau pro Mm-mm. justisia. Jaksa memeriksa membuat berkas juga pro justisia. Hakim Mm-mm. memutus juga demi keadilan Keadilan. berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jadi Mm-mm. pembentuk undang-undang ini sudah cerdas, sudah wise dan sudah berpikiran ke depan. Itu jadi Ja- nggak boleh semenang-menang itu nggak boleh ya. Jadi kalau undang-undangnya sebetulnya semua sudah tertata dan sudah sangat baik ya Pak ya. Sangat baik dan itu hanya Tinggal terjadi di pelaksanaannya. pemerintahan sekarang. Itu yang terbukti terjadi hanya di pemerintahan sekarang. Dari dulu juga nggak ada apa-apa, sama polisinya juga sama, juga di pojokannya ditulis demi keadilan atau pro justisia. Tapi sekarang aja ini yang ancur-ancuran ini ya. Sekarang Pak, ini ancur-ancuran. jadi yang paling Hmm, ini Pak ya, yang saya rasakan benar, dan ini sebetulnya kan kalau kita sebagai pendidik ya, kalau hmm. anak didik itu sudah kehilangan respek itu hal yang sangat buruk. Jadi ketika masyarakat sepertinya kecenderungannya sangat besar untuk tidak menghormati hukum gitu ya Pak ya. Artinya tidak percaya ya. Jadi Betul, distrust to betul, the law betul. gitu Pak ya. Ya, Itu ya, akan terjadi sesuatu yang mungkin orang jadi tambah seenaknya gitu ya Pak ya. ya. Jadi sekarang ini begini, berlakunya hukum itu kan ada ditentukan oleh 3 faktor. Pak, Satu, boleh nggak lebih akak konten dikit hukum. karena layarnya jadinya nggak kelihatan Bapak. Iya, Ini kelihatan? iya Pak. Iya, segini kelihatan. Iya, Ya. Oke. Jadi begini, kalau maaf ya, di iya Pak. mobil nih halnya. Jadi Iya. kalau saya menyampaikan ada 3 hal berlakunya sebuah peraturan. Yang Iya. pertama itu adalah perilaku dari penegak hukum itu sendiri, ya. Kemudian Mhm. yang kedua adalah masyarakat yang dikenai peraturan itu sendiri. Dan yang Mhm. ketiga, substansi atau peraturan itu sendiri dimaui masyarakat atau tidak. Yang sekarang kita Mhm. bicara tentang perilaku penegak hukum. Sekarang ini Mhm. tarafnya sudah tidak ada public trust. Yang tadi Mbak Neno bilang Iya. ya, sudah tidak ada public trust. Ketika tidak ada public trust, maka bisa saja nanti ada perbuatan hukum yang sifatnya easy going, semau gue, ya kan? Dan itu sudah Mhm. terjadi karena terjadi. Ada sambungan yang putus sebentar ya, kerabat. Pak, maaf diulangin sedikit ya karena putus sambungannya.
perlakuan Sebenarnya di mana hukumnya ya berbeda. Nah, oke. Tetapi perlakuan hukumnya berbeda dan itu terjadi sekarang itu Mbak Neno ya. Iya, 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 Pak. Gambar Pak, wajah kita saya terlihat nggak wajah kenapa? ya sekarang terlihat nih Pak, ini bagus, it's perfect Pak. Kalau kayak gini Iya ya. side-nya Iya enak. ya. Tapi Iya Bapak ya harus ya megang ya. ya, susah ya. Oh, nggak apa-apa. Nah ini saya taruh di sini aja yang Heeh. di taruh yang bisa terlihat gitu aja deh. Ya, ya, Bisa make you ya Mbak Neno, comfort Pak. bisa ya? Oke Oh, ya. ini bagus nih Pak. Ya, ya. Oke ya ya. Ini Nah, ada lafalnya Allah sama Muhammad Allah, nih. Ini waktu ini Allahumma terakhir sholli. ke Mekah nih 2019. Sekarang kan nggak bisa lagi nih. Punya duit aja belum Sebentar tentu lagi bisa insya sampai Allah. Mekah. Ya, Masya Allah. Jadi saya ulangi, Ya, disparitas pidana itu adalah pasalnya sama, perbuatannya sama, tetapi perlakuan hukumnya berbeda. Dan itu yang terjadi sekarang. Tadi ketika kita menyebut bahwa, meskipun Mbak Neno belum nanya ke saya, tadi kan ada iya. visualisasi peristiwa di Di Nusa Sika Tenggara Pak, Timur. itu saya mau langsung ke situ juga. Heeh. Iya. Lanjutin. Nah, ada peristiwa di Sika. Tidak mungkin peristiwa itu terjadi tiba-tiba tanpa direncanakan. Masa ada presiden pergi ke sono tanpa direncanakan? Masa ada presiden naik mobil tiba-tiba mobilnya ada sunroofnya? Kan tidak mungkin Iya. kalau tidak direncanakan. Dan yang ketiga, presiden bagi-bagi bingkisan, kaos, Iya. sama buku. Kalau tidak direncanakan dari mana? Kalau banyak mobil presiden kempes, saya yakin itu tidak direncanakan. Tetapi bagi-bagi iya. Jadi itu kan saya direncanakan. Jadi dari peristiwa itu, silakan Jadi Mbak kan Neno. saya dulu kan suka keluar kota ya Pak ya. Saya kan cuma seorang neno saja ya, seminar gitu Pak ya. Iya. Tapi kan ketika saya di pesawat, ditunggu di mobil, ada yang jemput, semuanya itu dalam perencanaan gitu. Jadi saya juga mengukur Pak. Iya, iya. Saya juga mengukur, oh iya nanti ini mungkin ada yang nyambut 10 orang. Oh ini kan semuanya sudah diprediksi gitu kan Pak. Betul. Gitu. Maksudnya gini, secara awam masyarakat bilang masa sih gitu hal gitu nggak diprediksi gitu. Berarti kalau nggak sengaja atau nggak dipersiapkan, ya berarti kurang baik dong protokolernya gitu. Iya. Dan saya juga sampaikan asas berlakunya hukum itu fiksi hukum. Jadi nggak bisa karena kita tidak sengaja melanggar prokes. Dianggap saja ini bukan melanggar prokes. Sudah ada dialog, tolong pakai masker, jaga kesehatan. Nggak bisa, hukum nggak bicara begitu. Ketika ada sebuah norma dan di situ ada pelanggaran, maka di situ berlakulah undang-undang itu. Dalam peristiwa ini nggak perlu pakai diplomasi. Itu tidak sengaja tiba-tiba. Bagaimana tiba-tiba orang buka sunroof, naik, terus kemudian turun, menyapa, ngelempar-ngelempar. Kemudian malah ada yang pintunya dibuka. Tadi yang waktu pas pampres motornya jatuh itu kan pintunya dibuka. Dibuka. Ya? Itu sebagai anak tentara salah, itu nggak boleh. Kalau saya menjadi Panglima TNI, saya copot itu. Dan pas pampresnya, Komandan Pengamanan Presiden, masa presiden bisa terbuka seperti itu dan bilangnya tidak direncanakan, ya? Itu nggak benar. Mana ada presiden pergi tidak direncanakan? Bahaya dong. Sewaktu-waktu bisa saja orang datang itu bukan minta bingkisan, tapi bawa pistol atau apa? Gimana itu ceritanya? Ya. Jadi saya menolak dalih yang menyebut bahwa itu sesuatu yang tidak direncanakan. Nggak benar. Semua aktivitas presiden direncanakan. Saya ketemu sama Mbak Neno, saya makan di sini aja saya direncanakan. Kok gimana masa saya tiba-tiba linglung? Namanya nggak direncanakan linglung dong. Kehilangan akal sehat dong. Iya. Huh? Pak, jadi soal hukumnya ini kalau prokes ini kalau kayak fenomena seperti ini kemudian lewat gitu, ini kan jadi kayak main-main Pak. Kalau dalam bahasa pendidikan yang saya ketahui ini, kesini begini, ke situ begitu, nggak jelas gitu Pak, aturannya tuh nggak jelas. Oh, jadi mana yang boleh, mana yang tidak kan nggak jelas. Kalau seperti itu jadi kayak main-main. Jadi artinya hukum dipermainkan begitu, boleh nggak ya Pak ya? Kalau saya katakan, kok jadi kayaknya hukum dipermainkan. Kalau sama kamu boleh, kalau sama saya nggak boleh gitu. Nah itu yang saya khawatir ya, kita khawatir. Jadi tren akhirnya, jadi
kayak bal-balan gitu, dimain-mainin. Padahal Ya, kan nggak boleh Pak ya hukum tuh. ya. Itu hukum itu kan ada banyak aliran. Negara-negara yang belum berkembang, negara kerajaan itu memakai hukum namanya represif, hukum yang menekan dari negara kepada warganya. Yang agak Mhm. modern sedikit pakai hukum positif. Hukum positif itu apapun salah masukkan penjara. Hukum yang paling bagus adalah hukum progresif. Hukum progresif itu hukum untuk menemukan keadilan yang dipraktekkan di Indonesia hari ini seperti ceritanya Mbak Nino, itu namanya hukum represif. Jadi yang berhak membuat hukum adalah penguasa. Apa kata penguasa itulah hukum. Dan itu terjadi sekarang. Nggak boleh, nggak benar. Karena karena kasihan perguruan tinggi itu mencetak sarjana hukum, mencetak yuris, ahli-ahli hukum, kalau kemudian di dalam pelaksanaannya mereka cuma dijadikan robot. Nggak benar. Karena aliran hukum kita ini sudah salah. Kalau orang memakai hukum represif itu ketinggalan. Itu mesti hukum yang dipakai Belanda. Makanya KUHP kita mesti direvisi. Kenapa? Karena KUHP Mhm. kita ini menganut asas represif. Represif itu menekan. Jadi hukum yang dibuat oleh negara Mhm. itu cenderung membela negara, meninggikan negara, menguasai masyarakat, merendahkan masyarakat. Nah, itu nggak boleh. Mhm. Kembali kepada peristiwa itu, kalau saya analisa dari sisi hukum, Habib Rizik Syihab ketika menikahkan putrinya itu kan Putrinya. dikenakan prokes Undang-Undang Mhm. 6 2018 karantina Kerumunan. kesehatan pasalnya 93. Mhm. Itu tidak ada unsur penjaranya. Karena memang ancamannya cuma setahun, tetapi supaya masuk penjara dimasukkanlah pasal 160 melakukan Mhm. tindakan provokasi. Dari awal Mbak Neno nanya ke saya kan udah saya jelaskan nggak ada peristiwa-peristiwa Penghasutan. hukum Mhm. apapun, ya nggak ada peristiwa provokasi apapun. Tiba-tiba dimasukkan 160. Saya berharap mudah-mudahan di antara hakim dan jaksa itu ada yang bekas mahasiswa saya. Saya akan banyak membimbing polisi, jaksa dan hakim jadi magister hukum. Artinya jangan berhukum dengan menggunakan hukum positif apalagi represif karena udah ketinggalan Mhm. keduanya. Pakailah hukum progresif. Artinya hukum progresif itu mendasarkan pada keadilan substansial. Keadilan Mhm. substansial itu artinya apa? Hakikatnya hukum itu apa? Membuat masyarakat baik, membuat masyarakat terlindungi. Kalau memang di Mhm. dalam faktanya tidak pernah ditemukan kejahatan, ya jangan mau disuruh pakai pasal 160. Jadi pasal 160 itu saya sebut sebagai penyelundupan hukum. Istilahnya ilmu hukum adalah judicial corruption, korupsinya penegak hukum. Judicial Ya, corruption. iya judicial Hmm. corruption. Kalau korupsi yang kita kenal konvensional kan korupsi uang, ya kan? Kalau ini judicial Mhm. corruption, karena hanya orang-orang Baik. yang ngerti hukum aja yang melakukan dan itu jahat. Itu sangat jahat menurut saya. Ya, Makasih Pak. Saya tadi tergoda ya oleh ungkapan Bapak tentang KUHP ya. Di sini Fahri Hamzah ini ada Pak mengusulkan harus ada upaya permanen untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Ya, jika disahkan Undang-Undang KUHP baru itu akan punya peran penting mengeliminasi Undang-Undang ITE dan pasal-pasal kontroversial lainnya dan akan menjadi induk hukum baru asli Indonesia, katanya Fahri. Menggantikan produk Belanda, tadi kan Bapak katakan tuh ya, ya, produk ya, Belanda. Jadi dia bilang harus ada upaya permanen untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Ini menyambung desakannya kepada Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti ya, Undang-Undang ITE. Dalam jangka panjang akan selalu ada masalah apabila di hulu persoalannya, ya ini kepolisian, hmm, tidak dibekali undang-undang yang permanen. Undang-undang KUHP ya, pada periode DPR RI lalu sampai 2019, 2014, 2019 sebetulnya sudah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama. Tinggal perlu penyelesaian dan pengesahan pada tingkat kedua. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan dan peraturan perundang-undangan yang dapat dipercepat pembahasan dan pengesahannya apabila pada periode yang lalu sebuah rencana undang-undang telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama. Dan itulah yang terjadi pada RUU KUHP pada akhir periode dia mungkin ya Pak pada akhir periodenya. ya, ya. Jadi gimana Pak tanggapan Bapak? Kalau saya sederhana Eh, banget, yang ya, disampaikan oleh Fahri itu kan terlalu panjang, itu namanya proses legislasi kelamaan.
Presiden Oh, bikin Perpu, pasal 28, 27 dikembalikan kepada KUHP, selesai. Nggak ada namanya kekosongan hukum. Hukum itu selalu punya jalan keluar. Saya menyebut sebagai escape clause. Hukum itu selalu ada jalan keluar. Terlalu panjang. Saya sepakat dengan Fahri secara fundamental nanti mensahkan RUU KUHP menjadi KUHP yang produk Indonesia. Tetapi itu kan memakan waktu lama dan secara prosedural melihat kekuatan politik di parlemen kan tidak signifikan yang pro terjadinya perubahan terhadap KUHP yang iya, sekarang ya. KUHP sekarang iya. ini kan 8 April 1886 sudah lebih dari 150 tahun itu udah ketinggalan itu Iya, ya. udah 150 tahun ya, memang betul. Ini udah produk Belanda ya, udah lama sekali. Jadi udah Jadi begini, untuk mensiasati apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah, alternatifnya Presiden bikin perpu ya Pak. Putus lagi. Pak, saya sebetulnya masih punya pertanyaan tentang revisi ya, karena tuh direvisi yang juga di KUHP. situ. Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Pak Jokowi ini kan paling rajin bikin perpu, membubarkan HTI juga dengan perpu, ya kan? Iya ya. Kemudian mendelegitimasi posisi KPK juga dengan perpu. Tiba-tiba KPK tidak punya kewenangan menyidik ini, KPK tidak punya kewenangan ini. Itu kan dengan perpu. Nah ini yang sangat menyentuh perasaan masyarakat. Yang saya bilang, yang Mbak Neno jadi kenal kembali sama saya kan, masa ada orang mati di tahanan karena menghina itu. Iya. Nuwun sewu, bahasa Jawa sebagai orang Solo, itu bodoh banget. Pelaksana undang-undangnya bodoh sekali, sampai orang menghina mati. Yang mati itu mestinya penjahat, koruptor, separatisme, itu yang mati itu mestinya. Bukan orang Melakukan kok mati di juga penjara itu. belum disidang ya Pak ya. Sebagai yuris saya tidak pernah menemukan. Saya tidak pernah menemukan orang menghina mati di penjara itu. Belum disidang loh, itu belum disidang. Belum loh, Pak disidang. Neno. Jangan lupa ya. Betul. Betul Pak. Iya. Tragedi, Iya. tragedi kemanusiaan karena pelaksana undang-undangnya bodoh. Jadi kalau melihat dari Pancasila ini memang itu sekaligus juga tidak menjalankan Pancasila, karena kan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan indah sekali Pak kalau dijalankan ya. Artinya Ya, memang pelaksanaan dan kita hukumnya sudah punya implementasinya. Pasal KUHP 56 sampai 72 itu memberikan kesempatan kalau sakit bawa ke rumah sakit. Saudaranya boleh berkunjung. Ini teman-temannya aja nggak boleh jenguk. Gus Nur kok nggak boleh jenguk rombongan mereka, yang boleh kejenguk cuman si siapa tadi, Aziz tadi, yang bola Aziz ya, Anwar betul. tadi. Nggak benar itu. Ini undang-undang, men. Undang-undang, you belum lahir maksud saya. Polisi-polisi, hakim-hakim, jaksa itu belum lahir. Udah ada undang-undang ini. Kenapa Pak, sekarang kita terjerembab? Kenapa? Kalau sekarang sudah ada Kapolri baru dan keluar revisi Undang-Undang ITE, itu harapan atau cuma Pak, sebahagian dari netizen masyarakat mengatakan, wah undang-undang itu untuk belain Abu Janda ini supaya Abu Janda bisa dimaafin. Itu gampangnya tuh gitu, gamblangnya tuh masyarakat mengatakan seperti itu. Gitu, karena ada klausul yang mengatakan kalau udah minta maaf udah selesai gitu, didamai. Dalam hal ini kan iya Pak ya, kan kemarin Abu Janda dipertemukan ya dengan Pius Pigai. Nah, jadi kalau Bang Pigai udah oke gitu, udah maafin, berarti udah selesai dong gitu kan. Dan juga ada juga perihal penghinaan terhadap pakaian ya, kalau nggak salah itu kelompok Pak Tengku Zulkarnain kan, Arab yang katanya datang dari luar seperti itu. Nggak, itu saya luruskan. Kalau yang ngomong Mbak Neno, saya maafin. Yang ngomong netizen, saya maafin. Tapi kalau ada orang yuris ngomong begini, saya bilang saya nggak setuju. Karena dia belum baca surat edaran 2/11/2021 yang diteken oleh Listio Sigit Prabowo. Itu di Butirha menjelaskan
Apabila para pihak menginginkan perdamaian, maka polisi berinisiatif mendamaikan. Terkecuali, itu yang belum dibaca kan, terkecuali yang berkaitan dengan separatisme, kemudian radikalisme, sara dan penghinaan terhadap agama. Jadi itu nggak berlaku buat Permadi Arya. Jangan mau panggil Abu Janda deh, itu nama brengsek. Nama hukumnya adalah Permadi Arya ya. Jadi Ya, nama Permadi Arya. siapapun yang melanggar ketentuan Undang-Undang ITE tidak berlaku pasal itu karena jelas untuk sara, radikalisme, separatisme, penghinaan terhadap agama. Saya malah bilang di dalam forum ini, kalian yang belum baca jangan ikut-ikutan. Kalian mesti baca. Bahkan saya sepakat Permadi Arya ini dimasukkan 156A seperti Ahok, ancamannya 5 tahun bisa dipenjara. Maka tugas kita, saya, Mbak Neno Warisman, semua followernya dan semua pegiat medsos bahu-membahu meminta Pak Listio Sigit Prabowo ini untuk meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan dan menjadikan Permadi Arya dan mungkin yang lain-lain sebagai tersangka karena dia jelas menghina agama. Sara itu salah satunya agama, ya. Menyebut agama ini dari Arab itu udah nggak boleh, dia semua pasal dilanggar. Salah Pak, suku, gini, agama, ras, banyak Pak penghinaan terhadap agama yang terang-terangan. Tapi ini kan kita berkaitan dengan seperti ada kesepakatan yang tidak bisa dibuktikan begitu loh Pak. Jadi produk-produk apa saja yang dilontarkan seperti penghinaan agama dan seterusnya itu, kalau itu tidak berpihak ya atau bukan dari pihak yang pro kepada rejim pemerintah, maka itu mereka, tidak tetapi kalau dari namanya manusia ya macam-macam ragamnya. Nah, kalau itu keluar dari produk yang oposisi, itu menjadi sangat berbahaya dan itu ya. Nggak apa-apa juga sih Pak dibuka kacanya karena nggak apa-apa dibuka kaca. Tapi banyak yang minta terus ya. Pemurah. Saya soalnya pernah ditraktir sama Pak Taufik. Ditraktir makan nih Pak ya. Iya. Ya. Jadi itu gelani begini, gitu loh Pak. Orang Jawa bilang itu gelani gitu. Iya. Jadi begini, saya minta kita semua jangan a priori dulu, kita berikan kesempatan. Salah satu janjinya di dalam 100 hari adalah menggunakan tilang elektronik. Yang kedua, dia ingin membuat pisau itu tidak hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi juga tajam ke bawah, ke samping dan ke atas. Maka kita berikan kesempatan. Kalau ini tidak terjadi dan ternyata Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak menjalankan itu, saya masih punya terapi, Mbak Neno. Oh gitu Pak. Apa tuh? Terapinya apa? Digugat secara perdata menggunakan pasal 1365 ya. Jadi polisi yang tidak bertindak adil, penegak hukum yang tidak bertindak adil bisa digugat perdata, hartanya kita minta untuk disita. Pertanyaan kedua, kalau soal hakim mengabulkan atau tidak nggak penting, tetapi ketika gugat perdata maka perkara itu jalan terus, bahkan mungkin sampai pensiun Pak Sigit perkaranya belum selesai. Itu senjatanya ahli hukum, masih ada itu upaya seperti itu. Saya yakin sih dan ada satu lagi hukum tapi nggak di dunia hukumnya itu nanti cuma kita nggak mau bersandar pada hukum yang sana saja gitu kan Pak. Manusia kan diminta untuk berusaha kan. Inna ma'al usri yusro kan begitu. Kita harus berani dalam kesulitan ini munculkan alternatif. Dan itulah yang disebut ajaran hukum progresif. Kita harus berhukum out of the box. Ya, out of the box kita harus berhukum di luar itu. Baik. Ini banyak sekali ilmu yang kita dapat sore ini. Pak, saya yakin kelihatannya ya Pak ya, bukan yakin ya. Tapi kelihatannya Pak Sigit ini harus kerja keras betul ya karena seluruh jajaran ini kan memang membutuhkan kepemimpinan baru ini membutuhkan satu energi luar biasa ya dan kelihatan ada niat-niat baik betul. Mungkin gitu Pak ya. Jadi kita tetap bersangka baik ya Pak ya. Dan ini Mbak Neno ada satu statement saya.
Pak Ya, Pak. Sigit itu lawan terberatnya bukan menegakkan undang-undang, tapi lawan terberatnya orang-orang yang berprofesi sebagai buzzer dan foto dekat kanan kiri presiden. Itu yang jadi senjata matikan Pak Sigit Listio Prabowo. Oleh karena itu kita harus bahu membahu membantu Pak Sigit Listio Prabowo, ya, ya, supaya jangan Caranya gimana, takut Pak? dengan gambar-gambar buzzer yang ada di kanan kiri presiden. Ya, mengirim surat, ya, memberikan Oke. wawancara seperti ini, dukungan, ya, Baik. kemudian sekali waktu kita silaturahim. Tolong deh Pak, Baik. ini kata Pak Taufik, karena Bapak kan undang-undang ITE itu harus berlaku fair, pelapornya harus orang yang dirugikan. Oleh karena itu kasus-kasus ITE yang ditangani Bapak keluarin dulu deh dari penjara. Nanti kalau Mbak Nino menghadap, ya diajak, saya akan ikut, ya, Insya saya Allah, akan ikut Pak. bagian dari itu. Insya Allah, Pak. Wah, senang sekali mendengarnya, Pak Taufik. Terima kasih banyak ya, Pak, atas dialog yang sangat daging semua nih dialognya. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga ya Bapak dan keluarga semuanya, dan ilmunya juga ya insya Allah berkembang sehingga kita punya semangat Amin. baru ini Amin. bersama Pak Taufik, karena kemarin udah Iya, dipenuhi dengan rasa kebingungan ya, dan juga rasa takut pastinya ya. Nah, sekarang ternyata dengan adanya Pak Taufik ya, jadi kita jadi semangat lagi untuk menelusuri jalan kebenaran, ya, jalan keadilan, insya Allah. Pak Taufik, see you again ya Pak ya, insya Allah. Betul. Dan kerabat Neno di Breaking News sore See you again, dan ya. siang, insya Allah kita Oke. akan hadirkan narasumber yang mumpuni di dalam bidangnya. Doakan mudah-mudahan ya semua pejuang, semua pemimpin di negeri ini ya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Semua ulama, terutama ulama-ulama yang hari ini harus mendekam di penjara, insya Allah dengan kepemimpinan baru dan kebijaksanaan serta dorongan terutama dari para ahli hukum yang menyodorkan ya kenyataan atau realitas dari hukum ya seperti apa, ini mengetuk pintu hati para penegak hukum untuk melihat kaca benggala besar. Oh, ternyata kemarin keliru, ya wes. Ya, kalau gitu kita perbaikin ya. Itu kan yang kita harapkan dan itu kita doa. Ya, kita punya gerakan baru namanya Yuk Tahajud. Mari kita mengetuk-ngetuk, kalau nggak mengetuk ya menggedor-gedor pintu langit agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali rahmatnya. Pak Taufik, insya Allah semua doa ya pasti dikabulkan ya. Oke ya. Iya Pak, Dr. Taufik selamat jalan ya lagi, insya Allah selamat beraktivitas. Thank you. Allah ridhoi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 30 menit ya, kalau nggak salah Rudi ya, kita 30 menit dan hampir 40 menit ya, tidak terasa, tapi kita mendapatkan daging yang banyak sekali dari Pak Dr. Taufik. Sepertinya seperti ada sesuatu yang walaupun masih mengganjal dan penuh tanda tanya, tapi ada sesuatu yang terbuka ya, dan itu penting sekali ya, yaitu pengetahuan. Kita jadi tahu. Nah, mudah-mudahan rasa tahu ini membawa kita kepada rasa ya, satu keyakinan bahwa kita memang selalu bekerja untuk kebaikan karena Allah dan Rasul-Nya serta orang mukmin melihat hasil pekerjaan itu. Dan insya Allah dari sisi Allah yang gaib ya, Allah akan menunjukkan pada satu hari nanti tentang apa-apa yang kita kerjakan itu. Mudah-mudahan kita puas dengan apa yang kita kerjakan karena selalu niat untuk bekerja untuk kebaikan. Terima kasih banyak ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Siapa yang menyakiti